Siapa sangka, kegemaran jajan di pinggir jalan memberikan manfaat bagi pasangan Dwi dan Deka. Berbagai kuliner mereka rasakan untuk memperoleh banyak referensi rasa dalam mengembangkan usaha kuliner secara mandiri. Hobi jajan ini berhasil membuat Dwi dan Deka menciptakan banyak jenis produk yang mereka pasarkan secara online. Dwi Allshop itu berawal dari kami hobi. Jadi kami itu hobi sekali jajan. Setiap ada barang baru, pengeluaran baru, orang jual dan viral, pasti kami berani menyicipi kan. Jadi dari kami suka jajan, kami berpikir kan bahwa apa salahnya kami menjual makanan yang kami cicipi selama ini kan. Jadi mulailah pemikiran membuat pempek. Jadi awal muasabah Dwi Allshop itu hanya pempek sutra. Jadi itu tuh berawal dari aku jalan-jalan ke Lampung, terus nyicipi makanan di Lampung dan berpikir untuk menciptakan pempek sutra tadi. Kegemaran jajan yang dilakukan sang istri mendapat dukungan dari Deka. Karena berkat hobi ini, Dwi mampu menemukan berbagai rasa yang dapat diulik dan dijadikan inspirasi masakannya. Hobi jajan ini tak hanya sebatas di pinggir jalan. Namun, Dwi dan Deka juga seringkali menjajaki warung-warung makan tradisional. Sebelumnya saya bekerja sebagai operator di perusahaan makanan. Sembari saya bekerja, kami membuka Dwi Allshop. Istri saya yang berjualan, saya yang mengantarkan sebagai kurir. Dulu pertamanya saya yang memulai jadi kurir. Jadi sambil berjalan, sambil bekerja, seiringnya dengan waktu, alhamdulillah Dwi Allshop maju pesat. Jadi saya berpikir untuk resign dari perusahaan tersebut biar lebih fokus menjalani Dwi Allshop. Seringkali ada keraguan yang terlintas di benak Deka tentang keputusannya berhenti bekerja. Namun Dwi selalu meyakinkan Deka bahwa pilihannya ini tidak perlu disesali. Yuk, alhamdulillah yuk, kumbu kacang abang kita hari ini rame nian yuk. Nih, rame hari ini 600 loyang. Masya Allah, Wit, benar baik, Wit. Iya, Nian apa? nian yuk ini. Jadi Cak Mano, kemarin kan kita nyetok cuma 400, Wit. Itu, Kurangnya Cak Mano. kemarin jadinya dibikin lagi. Dibuat lagi? Oh, Wit, Cak Mano lah kira-kira, Wit. Kalau kita berjualan, yang Cak ini juga rame, yo. Tapi yang lain dari yang lain. Apa ya yuk? Coba kau jengok apa yang lagi viral di sini. Kue tradisional ya, bagusnya ya. Dwi selalu mengevaluasi produk makanan yang ditawarkannya. Karena jajanan viral hanya bertahan selama 2 bulan. Untuk bisa bersaing dan meningkatkan penjualan, Dwi harus berinovasi dan terus mengulik resep-resep baru. Tuh, dadar gulung, duren. Coba. Tapi ada yang nggak mau kan dengan versi kayak satu, putu durian. Putu durian tuh ada yang nggak mau durian, nggak mau dia beli durian. Makanya kita ciptakan putu nanas. Nah, jadi itulah. Jadi kita masyarakat tuh bebas memilih mana yang mau diminati, mana yang disukai. Jadi mereka tuh harus di Dwi Allshop ini harus ada keinginan mereka. Jadi kita tuh memang benar-benar menciptakan barang yang memang disukai seluruh kalangan, bukan satu orang. Kalau menjaga kepuasan pelanggan itu yang pasti amanah. Kita harus amanah. Terus menciptakan barang-barang baru terus. Jadi kan itu nggak bosen. Jadi customer itu misalnya hari ini sudah bosen makan pempek, loh ada barang baru, mulai lagi membeli dengan produk kita kan. Jadi Dwi Allshop itu selalu rame dan terus rame. Produk makanan lezat ini tidak lepas dari peran serta karyawan Dwi, yang juga disebutnya dengan sebutan Angels. Kalau bikin seluruh produk tuh harus dijamin higienis lah seluruhnya, tanpa ada barang yang tidak bisa dikonsumsi. Misalnya ada
apa ada semut misalnya Mbak ya, itu nggak boleh, itu kemungkinan marahnya di kami. Itulah kalau di Do It All Shop ini harus lebih teliti, lebih disiplin, harus bertanggung jawab. Kan awal diajari emang bisa, sudah tidak diajari lagi kan galak kesalahan aku galak buatnya. Jadi apa seperti pempek kan, kalau sesuai resep Ayu kan benar galak. Kalau aku tambahi galak itu nah jadi kesalahan dari aku galak bisa ya buat Ayu galak marah kan, ya emang kesalahan aku. Untuk meningkatkan penjualan, Dwi juga selalu menjamin kualitas mutu dan rasa yang diberikan. Meski terkadang ia tak mampu untuk mengendalikan keinginan pelanggan dan membuat produknya masih tersisa. Dalam proses pengiriman, Deka berperan penting untuk mengatur jadwal dan rute setiap kurir. Pempek sudah, cake sudah, segala ya. Segala. Sistem pengantarannya kita sudah buatkan sistem ya. Jadi setiap kurir itu mempunyai satu rute masing-masing. Jadi mereka tidak loncat sana sini ya. Jadi ada yang rute Pelaju 1 orang, rute Kertapati 1 orang. Rute Gandus, KM18 itu sudah ada kurirnya masing-masing. Sekitar 8 kurir berada di bawah kontrol Deka setiap hari. Masing-masing kurir memegang 1 hingga 2 kecamatan agar proses pengantaran lebih cepat. Banyak tantangan yang dihadapi saat proses pengantaran. Salah satunya orderan fiktif. Paket. Iya. Mbak Mira, Mbak? Iya benar Kak. Paket dari mana ya? Dari Mbak Dwi Astuti, Mbak, paket kue. Wah, tapi aku udah mesen Kak. Alamatnya udah benar belum? Tapi di sini alamatnya benar, Mbak. Blok F6. Nah, iya alamat sama namanya udah benar, tapi ngerasa udah mesen Kak. Coba confirm dulu. Tunggu bentar, Mbak ya. Halo, Bos. Bos, ini yang di Pila Acira. Ini dia udah merasa mesan, Bos. Lah, fiktif ya? Ya sudahlah, bawa bayar lah. Iya. Ini tapi belum bayar juga, Bos. Iya, ya enggak apa-apa. Ya, salam. Ya dah. Fiktif lagi. Kalau kendala sih banyak ya. Apalagi di pengantaran. Terkadang ada orderan fiktif, masyarakat ngordernya kan lewat aplikasi Instagram, Facebook. Jadi kan memang mereka ada datanya. Kita mengatasinya seperti tadi. Kalau terindikasi orderan fiktif, kita ada caranya untuk mengatasinya. Bagaimana cara kita memajukan penjualan kita? Ada saran? Ada Kak, kemarin itu ketika saya mau mengantar kue ke customer, mereka itu ada saran ke kita, baiknya Do It All Shop ini mengeluarkan kue yang varian durian. Untuk menghasilkan inovasi produk, Dwi selalu melibatkan karyawannya. Dari diskusi inilah ide-ide cemerlang muncul dan menghasilkan jajanan viral yang menarik pelanggan. Butuh durian ya. Catat ini, butuh durian.
Produk baru harus diposting ke media sosial semenarik mungkin agar menggugah selera konsumen. Dan andalan Dwi adalah vlogging makanan dengan jargon yang khas. Beb, ini dia barang baru kita Beb, putu ayu durian Beb. Nah, ini di dalamnya ada durian sama gula merah Beb. Ini endul-endulnya, pokoknya dijamin anti juga. Gancang kamu order, mantap. Nah, ada yang mesen sini. Nah, nak 3 ikut sin. Kita buat 3 ikut cuman. Buat lagi Beb, buat lagi. Banyak lagi ya. Nah, langsung buat ya. Takutnya ada orderan lagi. Dwi sangat menjaga kualitas makanan yang diproduksinya, baik dari segi rasa, kemasan, hingga kebersihannya. Dalam upaya memviralkan produk terbaru, Dwi akan selalu memperbaharui postingan di akun media sosialnya. Seberapapun jumlah pesanan akan disanggupi, agar semakin viral bagi konsumen. Kurir juga berperan untuk menjaga kualitas layanan. Karena ketepatan waktu pengiriman sangat berpengaruh pada kualitas rasa makanan yang sampai ke konsumen. Paket. Wanginya. Dia wangi. Bau pandannya. Durian juga bau. Iya. Enak tak? Enak banget. Enak kan? Besok beli lagi ya? Iya. Mami suka. Enaknya. Viralnya makanan ini ditandai dengan membludaknya jumlah orderan yang mengharuskan kurir mengantarkan pesanan lebih banyak dari biasanya. Ini sudah bayar ya Mbak ya? Transfer ya? Oke, makasih Mbak ya. Jadi dari makanan biasa menjadi makanan yang wow di kalangan masyarakat. Jadi orang itu kan berpikir, wah ini apa? Putu ada duriannya. Nggak pernah orang jual putu durian kan. Jadi rame, booming lagi, viral lagi. Jadi makanan Dwi All Shop itu alhamdulillah setiap keluar alhamdulillah viral. Ibarat kata tuh kalau udah orang jual banyak, kita jual yang lainnya. Yang berbeda lah intinya dari yang lain kan. Nah, yuk cicipi kue bukan aku, tapi aku dijual. Berkat kesuksesannya meracik rasa, banyak produsen makanan meminta pendapat masakan mereka pada Dwi. Nah, terus ini hijaunya nih, kurang hijau. Agak dihijau lagi, asli lah makannya. Istri saya ini dia ada kelebihan ya dari marketing dan lidahnya ya. Dia nggak bisa selama ini nggak bisa masak. Dia memulai berhubung dia lidahnya tadi paham ya dengan makanan, jadi kami mencoba untuk memproduksi sendiri. Kesuksesan usaha ini membuat Dwi All Shop tidak sulit mendapatkan bahan baku seperti telur, tepung terigu, dan bahan baku lainnya. Berapapun pesanan yang diminta selalu diakomodir oleh supplier karena kepercayaan yang telah dibangun Dwi All Shop. Tak hanya produk siap konsumsi, namun produsen frozen food juga telah mempercayakan penjualan produk mereka pada Dwi All Shop. Pencapaian yang diperoleh Dwi tak terlepas dari kehadiran 30 karyawan yang diberdayakannya. Setiap karyawan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Mulai dari mengolah adonan,
memanggang, menggoreng, menumis, hingga melakukan proses pengemasan sajian. Menyenangkan kekeluargaan di sini sangat gimana sih? Pertamanya sini sangat erat. Kekeluargaannya sangat hangat. Kalau kegiatan kita di luar kerjaan itu ya cerita, kadang keluar jajan bareng, nyeblak, ya banyaklah keseruan yang lain, jalan-jalan. Pasti Suci nak nemuin cowoknya lagi di sana. Asrama Dwi All Shop menjadi tempat ternyaman bagi karyawan setelah seharian bekerja membuat berbagai makanan. Doa untuk Ayu Dwi, semoga Ayu sehat selalu, murah rezeki. Terus Ayu sayang dengan kami, tidak membeda-bedakan kami. Pokoknya terbaiklah untuk Ayu. Walaupun Ayu kalau di luar itu menjadikan kami ini seperti ratu, tapi kalau di dalam bekerja ya kami adalah karyawannya. Bekerja di Dwi All Shop membuat karyawannya merasa diperlakukan layaknya keluarga. Bahkan saat libur akhir tahun, Dwi mengajak seluruh karyawannya berlibur ke Yogyakarta. Iya deh. Langsung tinggal barang-barang kalian di belakang. Dwi menanamkan rasa tanggung jawab dan kebersamaan pada diri karyawannya dalam bekerja. Dan lambat laun membuahkan hasil yang telah dirasakan karyawannya. Aiko. Nah, Pak balik. Salim dulu. Salim dulu sama. Salim apa lu? Emak. Nah, pada dekat nah. Boleh. Sayang bonekanya sayang cak mana? Sayang bonekanya nak? Boleh. Ya, makasih ya, Pak. Alhamdulillah ya kayak gini Mbak bentuknya Mbak. Alhamdulillah segi ekonomi alhamdulillah terbantu. Cukup lah kalau gaji segitu Mbak. Alhamdulillah cukup, sangat membantu sih. Penghasilan dari kita nih cukup membantu Mbak. Bisa bayar semua kebutuhan. Kalau melihat sosok Mbak Dwi di luar pekerjaan enak sih Mbak, orangnya nggak pernah marah orangnya. Berarti kalau marah itu kalau kita memang benar-benar salah itu Mbak. Menurut saya kalau salah itu wajar kalau memang dimarahi kan. Itu juga pelajaran untuk kami Mbak. Keberhasilan selalu datang dari sebuah proses yang tumbuh atas usaha dan kerja keras. Namun capaian ini tidak serta-merta membuat Dwi puas dan terus memacu semangat untuk makin mengembangkan usahanya. Semakin ke depan semakin bisa memuaskan para customer kan dalam segi apapun, dan terus doa saya untuk Dwi All Shop semoga semakin maju, semakin bisa menciptakan produk-produk yang baru lagi dan produk unik-unik lagi. Ya alhamdulillah kita sampai di sini sudah mulai berkembang dengan disupport oleh masyarakat yang mendukung kue-kue kita. Jadi makin hari makin banyak. Jadi kita mempersiapkan gedung yang baru untuk menampung semua orderan yang masuk. Kehadiran dapur baru meningkatkan motivasi kerja para karyawan Dwi All Shop. Mereka makin termotivasi membangun Dwi All Shop menjadi dapur online ternama di Sumatera Selatan. Tim, alhamdulillah gedung kita sebentar lagi selesai. Jadi pegawainya harus semangat lagi. Semangat ya.